Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mana nih teman-teman? Belum rame, sudah ada. Belum rame, oh sudah rame. Masya Allah, ada Bang Fix, ya kan? Ramenya saya nggak enak duduk di atas kursi, enakan di bawah. Syekh Syong Itopik Kai Hoidaya. Saya pakai kaos sangat spesial sekali ini. Syekh Syong Itopik Kai Hoidaya. Si Taufik Kai Hoidaya. Saya dapat baju baru hari ini, teman-teman. Saya tadi ketemu teman-teman saya dikasih kaos seperti ini. Udah saya pakai aja. Karena nggak ada lambang partainya, nggak ada calon gubernurnya, nggak ada foto calonnya, cuman kata-katanya berkesan sekali. Syekh Syong, jangan gerasak gerusuk. Si Taufik sudah pulang dari Daya, udah pulang dari pondok gitu. Saudara, oh ya, saya penasaran di pemilu kada di Bandung, di Jawa Barat. Siapa? Jawa Barat cepat. Kira-kira jagoan gua bukan? Ayo. Jawa Barat. Siapa yang menang Jawa Barat? Idola gua bukan? Idola gua bukan? Kang Deddy, selamat ya Kang Deddy Mulyadi, walaupun belum diumumkan ya. Selamat buat KDM Kang Deddy Mulyadi. Di Aceh, bentar. Di Aceh sebenarnya apa ya? Belum ada kabar gitu. Cuman untuk sementara 01 37,23%, 02 62,77%. Nah, sebenarnya ini terjadi perbedaan yang sangat signifikan ini dikarenakan kemarin waktu tes ngaji itu banyak yang nggak bisa ngaji gitu. Ada calon gubernur yang nggak bisa ngaji gitu, bukan banyak gitu. Jadi banyak santri-santri, banyak dari pondok-pondok beralih untuk mendukung Panglima gitu. Nah, bagi teman-teman yang mendukung selain dari Panglima, ya nggak masalah gitu. Yang saya bahas di sini adalah para kibin gitu. Saya nggak ada kepentingan di sini terkait masalah pemilu ini, nggak ada kepentingan saya, karena saya nggak nunggu bantuan dari pejabat. Saya nggak nunggu bantuan dari pemerintah, saya nggak nunggu cuan dari pemerintah. Siapapun yang menang, ya dia yang jadi pemimpin. Karena tidak bisa menang dua-dua, namanya juga kompetisi gitu. Ya, namanya juga kompetisi. Nggak mungkin dua-duanya menang. Tapi kalau Pak Prabowo ada di pihak yang kalah, itu pasti dua-duanya menang. Sebagai contoh, Pak Prabowo kalah pemilu ketika duel sama Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi menang, Pak Prabowo juga menang. Jadi bisa memenangkan hati para pendukungnya, bisa memenangkan dengan jiwa besarnya, bisa memenangkan kebenaran. Banyak ceritanya. Saya banyak mempelajari dari tokoh-tokoh besar seperti itu. Jadi ini perkiraan ya, saya nggak mau seperti anak-anak haram abah kemarin dan juga anak-anak haram jadah kemarin. Belum apa-apa udah nyebutin presiden. Abah presiden. Gua nggak mau seperti itu. Ini kan belum resmi ya, kemudian belum tuntas perhitungan suaranya dan pengembalian laporan tentang hasil suara. Ya, gua belum bisa mengucapkan selamat untuk Panglima ya. Ya, gini.
Terkait masalah teman-teman, ada yang menyukai Panglima, ada yang tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada di Aceh ini ada orang yang pro terhadap perdamaian, ada yang nggak pro. Orang yang nggak pro terhadap perdamaian di Aceh mengatakan bahwa Panglima ini merupakan pengkhianat karena dia menerima perdamaian. Padahal di sisi lain kita lihat perdamaian di Aceh ini sangat menguntungkan bagi masyarakat kecil. Sementara orang yang koar-koar, pingin selalu merdeka, ini begitu, mereka tinggal di luar negeri. Mereka hidup mewah di luar negeri. Kemudian memprovokasi ke dalam. Sementara orang-orang yang menerima damai, orang-orang yang merasakan bagaimana pedihnya perang, bagaimana kacaunya perang, bagaimana kita hancur-hancuran di masa perang. Orang yang teriak-teriak merdeka, pingin perang itu nggak pernah merasakan bagaimana rumah kita dibakar, bagaimana keluarga kita dibunuh satu-satu, bagaimana keluarga kita disiksa, bagaimana dengan kita yang disiksa, dibantai, bagaimana dengan saudara-saudara perempuan kita yang diperkosa, yang dilecehkan di masa-masa konflik itu. Nah, jadi orang-orang yang teriak-teriak seperti itu mungkin nggak paham, mungkin, mohon maaf, mungkin. Nah, jadi dengan ada perdamaian kita bebas sekarang, bebas berbicara. Dulu nggak bebas kita berbicara, bicara sama tembok aja kita nggak bisa percaya. Tembok aja bisa jadi kibus, bisa jadi cuak, gitu, bahaya. Sekarang udah bebas kita berbicara. Nah, kemudian anak-anak bisa sekolah, bisa bersaing dengan teman-teman seangkatannya di luar Aceh. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa perdamaian ini juga perlu, gitu. Kalau masalah pingin merdeka, saya sangat pingin merdeka dulu. Pingin sekali Aceh ini merdeka, terbebas dari Indonesia. Pingin sekali. Kita berdiri sendiri. Cuman nasib berkata lain. Nah, ternyata pusat belum bisa melepaskan kita. Berarti kita diperlukan. Berarti andil kita masih dibutuhkan oleh pusat, gitu, oleh teman-teman yang lain dari provinsi lain. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus seperti ini. Bukan cuman misalnya hal yang tidak mungkin, hal yang kita sendiri nggak berani lakuin misalnya. Itu yang kita perjuangkan sehari-hari. Kalau memang mau berani ya pulang, jangan di luar negeri, gitu. Ya, karena kenapa? Kemarin dari dulu sampai sekarang diplomasi. Kemudian sampai perang. Dan hasilnya apa? Perdamaian. Bagus untuk rakyat. Nah, ya kan? Kalau enggak kita tertinggal terus. Kalian yang tinggal di luar negeri enak. Hidup aman, nyaman, punya pekerjaan yang layak, punya penghasilan yang layak, bisa hidup mewah bahkan. Sementara rakyat mau ke sawah, ada peperangan, ada kontak tembak. Mau sekolah, kontak tembak. Akhirnya mau tidak mau kita harus memilih. Jadi TNI, jadi polisi, atau jadi pemberontak. Mau tidak mau dua-duanya harus merelakan nyawa untuk perang yang kelihatan pura-pura, matinya beneran. Waalaikumsalam, Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak Dewi? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, ya. Sakera, Madura, Pemakasan, hadir bos. Salam buat teman-teman Sakera, Pemakasan. Alhamdulillah ya, Mbak Dewi. Saya sengaja buat judul Rizik cucunya Pitung, tapi nggak bahas dia. Dia katanya mau pulang, bagus berarti. Karena seruan TIJ kemarin, suruh dia pulang. Cuma Kanda yang disapa Gurunda. Nggak disapa, Gurunda nggak disapa. Ya. Jadi di Jawa Barat siapa tadi? KDM ya?
Di Aceh untuk sementara masih Panglima, masih Mualim. Nah, Suriname hadir, salam buat teman-teman di Suriname. Nah, suara angin bang, yang penting bukan suara kentut. KDM ya, alhamdulillah. Doa si Bahar nggak dikabulkan sama Allah. Mereka, setiap mereka dukung orang, pasti nggak menang. Nah, mereka yang dukung, yang memang ada pengharapan di situ, dibuat pertikaian di situ, pasti nggak menang. Nah, ya, yang didukung oleh mereka pasti rungkat. Kalau Provinsi Lampung, siapa bang? Saya nggak tahu. Jawa Barat KDM 61%, alhamdulillah. Jawa Timur siapa? Jawa Timur siapa? Jakarta kayaknya menang. Jakarta siapa? Saya nggak mantau ya. Saya lagi fokus di Aceh gitu teman-teman. Karena ada hal menarik di sini. Permainan playing victim. Contoh nih, permainan playing victim ya. Contoh video dalam video ini. Kalau kita mau cerdas saja. Nih. Saya tidak menuduh siapa-siapa di sini. Ini permainan, playing victim. Ada 2 orang ya yang dapat undangan untuk menyoblos di TPS. Nah, kemudian mereka nyoblosnya di luar, di motor gitu. Nah, yang dicoblos kebetulan Mualim 02 gitu. Saya bukan bukan orang partai, bukan tim ses, bukan siapa-siapa. Saya hanya mendukung Mualim aja, memberikan dukungan aja. Karena saya punya analisa sendiri tentang hal itu. Nah, sekarang saya tanya, ya kan? Ini yang dicoblos Mualim. Jadi di framing bahwa ini merupakan kecurangan gitu. Saya tanya, sejak kapan maling itu saat mencuri merekam? Saya tanya, saya nggak usah bantah, saya nggak usah nuduh. Saya cuma nanya, sejak kapan maling itu ngerekam pada saat dia nyuri? Coba. Itu logika kita. Sejak kapan maling pada saat lagi nyolong, pada saat lagi nyuri, dia ngerekam, kemudian dia viralkan. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Kemarin apa? Baleho. Bentangkan sendiri, pasang sendiri, rusak sendiri. Dilubangi sendiri, dirusak sendiri. Jadi itu permainan-permainan receh. Mungkin sebagian saudara-saudaraku di Aceh belum paham. Karena kan di sini banyak orang-orang yang memang nggak pernah kepikiran dengan cara-cara licik seperti itu. Banyak sekali yang termakan dengan isu-isu bodoh, isu-isu receh seperti ini. Jadi ya saya saat bisa live seperti ini ya untuk kebenaran, ya saya utarakan gitu. Saya utarakan. Itu si Bahar lagi ngerampok direkam. Nah, cuman Habib yang lagi ngerampok ngerekam. Bang Romli berapa? 20 juta. Kamu berapa? Kamu berapa? Bin, kamu berapa? Ente berapa? Cuman Bahar yang merekam kegiatan kriminal yang dia lakukan. Dan dianggap itu hal yang menguntungkan karena barter, karena tukaran surga. Gitu, tukaran hikmah. Jadi begitu, saudara. Ya. Sakera Pemekasan Madura bersih dari Habib-Habib bang. Sudah sadar 99%. Tapi ada Laskar.
Apakah sama? Laskar kemarin ngaku dari Madura, namanya Sikera kayaknya itu. Sikera 212 ada juga tuh di Madura tuh. Beda jauh dengan Sakera. Sakera kan pahlawan ya, seorang pejuang ya. Jadi permainan-permainan seperti ini, teman-teman, khususnya di Aceh, ini permainan para kibin. Permainan ini yang pertama sekali ataupun yang mempopulerkan di Indonesia adalah kelompoknya si Rijik Cebol. Menangis di depan kamera, mengaku mobilnya dibom dengan bom molotov. Sementara yang kita tahu selama ini, yang sering pegang bom molotov, yang sering lempar-lemparan molotov kan anak buah dia, para kibin. Kemudian dia membuat berita, membuat pengakuan di depan kamera kalau dia ditembak oleh sniper. Nah, itu kan permainan-permainan playing victim. Contoh apalagi si Bahar. Pelemparan 3 kepala anjing ke pondok dia yang dilakukan terindikasi PKI, itulah dia PKI-nya. Dia yang lempar, suruh anak buahnya, suruh kibinnya lempar ke pondok dia. 3 kepala anjing. Kemudian dia ditembak. Itu playing victim juga. Untuk apa playing victim itu? Untuk mencuri perhatian masyarakat. Untuk mencuri simpati dari orang-orang, dari umat. Oh, ternyata benar PKI itu ada. Noh, buktinya tuh. Kepala anjing dilempar ke pondok si Bahar. Oh, PKI itu benar ada. Noh tuh. Beb Bahar, Babi Bahar ditembak. Habib Bahar ditembak. Padahal bukan, itu playing victim. Kasus penembakan itu sampai kemana udah? Kalau saya tidak menggoreng itu, kemarin udah berhasil dia. Pokoknya kalau mereka buat playing victim, kita serang. Terus habis penembakan saya bilang gini, ini nggak lama lagi bakal ada permainan playing victim. Ternyata ada. Dia memberitakan sendiri kalau ada Habib yang meniduri anak di bawah umur. Anak di bawah umur tahu nggak? Itu anak yang dibayar sama si Bahar, suruh ngaku depan kamera. Pengacaranya pun teman si Bahar. Yang dituduh nggak ada. Yang dituduh dalang di balik itu. Siapa? Pak Ibrahim. Jadi Pak Ibrahim itu siapa? Nggak ada. Kecuali anaknya si Bahar, si Ibrahim. Apakah mungkin Pak Ibrahim itu anak si Bahar, si Ibrahim? Mungkin dia lagi ngarang nih, siapa nih yang cocok untuk tokohnya. Oh, nama kau aja Ibrahim. Ada aja kalian. Otak satu comberan kok sok main-main playing victim, sok mau main-main drama. Kalau mau berperang bukan main drama, strategi, susun dengan rapi. Strategi kalian dulu banyak yang kemakan. Strategi Rijik bertahun-tahun belum ada orang seperti ini yang muncul. Kalau ada orang seperti ini, habis kalian, nggak bisa mainkan. Ya, trik licik kalian kubalas dengan permainan cerdik. Kan? Coba-coba kau bungkam aku. Udah lihat? Kau bungkam aku se-Indonesia, geger. Ya kan? Geger se-Indonesia kan kalian? Masih banyak yang lain lagi. Masih banyak. Masalah chat mesum. Masalah chat mesum. Ada kebocoran teleponan antara 2 orang. Murid. 2 orang murid beliau. Teleponan. Aku diginikan Kak Emma begini. Ya kan? Iya. Pertanyaan gua, dia udah masuk penjara. Dia udah jadi tukang fitnah. Kenapa? Dia dekat dengan orang-orang yang difitnah. Dengan si Bahar misalnya. Kok bisa? Orang si tukang fitnah katanya dekat dengan orang yang difitnah. Ada apa ini? Ya. Kak Emma siapa itu? Murid. Murid mereka. Ya, jadi begitu. Lihat aja permainan mereka. Licik sekali. Pokoknya kalau mau menang jangan licik. Ya. Jangan licik kalau mau menang. Agus itu playing victim, Bang.
Agus sedih itu playing victim. Oh iya, biar banyak donasi, biar banyak sumbangan. Agus sedih. Awalnya aku simpati sama dia. Apalagi sama-sama dari Aceh. Begitu Agus sedih, gue malas sudah. Bikin malu. TJ sedih, donasi dong. Selama gue berteman dengan kalian di sini, dari tahun 2011 sampai sekarang, pernah gue minta donasi sama kalian? Hah? Anak sakit lah, susu anak lah, kondom lah, BH istri lah, sempak istri, baju istri bolong. Pernah gue minta sama kalian? Nihi, la. Cerita panjang lebar, Datuk Ana bisa begini, Datuk Ana bisa begitu. Ujung cerita, bentangkan sorban. Ya, piro. Ya, sebanyak-banyaknya untuk pesantren Ana. Doanya dikabulkan. Saya mengijazahkan doa mujarab agar rezeki lancar, agar rizki lancar, rizki berkah, mudah. Begitu, tulis. Jawab, kabil tuh. Sementara rizki dia minta sama orang. Seharusnya kau doakan lah. Kalau kau punya ilmu yang diwariskan oleh Datuk ente, yang mujarab, yang bisa menurunkan mobil, yang bisa menurunkan uang, yang bisa menurunkan emas, yang bisa menurunkan rantai emas, kenapa lu nggak pakai ajaran Datuk lu? Makanya Mukibin ini, ku bilang goblok, nanti mereka marah. Ku bilang tolol juga marah. Wah, nggak tahu lagi kalau ada kata-kata yang lebih tolol daripada tolol, yang lebih bodoh daripada bodoh, akan kupakai. Ya. Dia punya datuk, punya garomah, yang ngasih hafalan, yang ngasih bacaan, yang ngasih zikir supaya mudah rezeki, lunas hutangmu, bisa beli mobil, bisa buat rumah mewah. Kan katanya itu amalan dari datuk dia. Sementara dia mau bikin rumah aja, nodong orang, ngompas orang, malak orang, minta sumbangan, koar. Logika kita di mana, kawan? Kalau dia memang orang doanya dikabulkan, nggak perlu ngomong begini. Untuk investasi akhirat, Ana meminta antum menyisihkan sebagian dari rezeki antum untuk pembangunan ini, pembangunan itu. Nggak perlu. Justru untuk jamaah jangan pulang dulu. Barangkali ada sedikit rezeki dari saya. Saya ingin beramal di sini, ingin bersedekah. Tolong bagi kalian yang bawa baskom ataupun bawa plastik, silahkan Mukibin bagi-bagi itu uang. Itu gua baru paham. Bukan minta sama orang, kita ngasih seperti Habib zaman dulu. Gua nggak lihat juga di zaman dulu, katanya begitu. Katanya begitu, gua nggak lihat. Nah, kalau ada siapa ngasih duit, ngasih emas, bayarin hutang raja. Ya kan? Iya, so asik memang mereka. Ya. So asik memang orangnya. Cerita panjang lebar gini gitu. Ujung-ujungnya kagak ada. Dia minta uang sama kita. Ngaku pejuang seperti Bahar. Di saat rakyat sedang susah, di saat rakyat sedang menderita, di saat rakyat sedang sengsara, di saat rakyat sedang kelaparan, mereka melakukan korupsi, menipu rakyat. Itu satu. Lebih parah lagi dia daripada orang korupsi. Di saat rakyat sedang susah, di saat rakyat sedang gelisah, di saat rakyat sedang kelaparan, kau malah memalak mereka, meminta-minta kepada mereka. Gimana kau, Bahar? Kenapa kau di saat rakyat sedang susah, kau malah menodongnya? Kenapa kau saat rakyat sedang susah, kau malah perampoknya? Kenapa kau di saat rakyat sedang susah, sedang kelaparan, malah kau menodongnya?
Mendingan bangsat. Hei babi-babi, kenapa kau di saat ceramah selalu meminta-minta kepada rakyat yang sedang susah? Hei anjing, kenapa di saat kau sedang ceramah kau malah melebarkan sorban untuk meminta uang dari mereka? Takbir, saudara. Itu cara mereka dari sumbangan. Lebih baik tukang obat teriak-teriak ada produk. Ini produk nggak jelas. Syafaat datuknya garomah, cerita garomah datuknya. Dan saat rakyat sedang kelaparan, kenapa kalian datang hanya untuk membangga-banggakan datukmu? Hei anjing, hei babi, kau dengar itu? Nggak ngerokok kan, nggak batuk lagi kan? Hei anjing, hei babi, kenapa nama Rasulullah kalian catutkan hanya untuk meminta sumbangan? Hei anjing, hei babi, kenapa nama Rasulullah kau pakai untuk menipu umat? Hei anjing, hei babi, kenapa nama Rasulullah kau pakai untuk menghina agama Islam, saudara? Takbir. Gimana, cocok nggak? Hei anjing, hei babi, kenapa jigongmu kau hargai mahal? Allahu Akbar. Ini namanya alwi. Ini namanya bahar versi ahwal. Paham? Ini bahar versi ahwal. Kan kau bilang kalau cuman koar-koar, ngamuk-ngamuk seperti itu, gua juga bisa. Hei anjing, hei babi, kenapa kau manfaatkan umat untuk kepentingan pribadimu? Hei anjing, hei babi, kenapa kau bohongi umat dengan adegan-adegan palsumu? Hei anjing, hei babi. Kan gitu. Bahar versi ahwal, kata si Alwi. Ente kan bahar versi ahwal. Gua nggak praktekin waktu itu, gua praktekin sekarang. Nanti kalau sering-sering gua begini, bahar tutup gulung tikar dia. Aduh capek. Dia kok nggak capek ya dari jam 12 sampai pakai doping deh ya. Nggak sanggup gua, Satria Arjuna. Sampai pagi dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi sanggup dia. Yang pertama cuan, yang kedua pakai doping. Jelas tidak, saudara? Hei anjing, hei babi, kenapa kau selalu menipu membawa-bawa nama Nabi? Hei anjing, hei babi, kenapa di saat Maulid Nabi kau cuma cerita datukmu? Hei anjing, hei babi, kenapa kelebihan datuk yang kau ceritakan lebih sakti, lebih hebat daripada Nabi, saudara? Kurang ajar, biadab. Kalau pakai toa nggak bisa teriak-teriak saya. Kan fungsi toa itu untuk mengeraskan suara. Saudara, kita harus revolusi akhlak, saudara. Kita jangan seperti mereka yang tidak punya akhlak, saudara. Mencaci maki sana sini, saudara. Menggibah orang, saudara. Memprovokasi, mengadu domba, saudara. Mereka mengadu domba antara ulama dengan habaib. Habaib memang bukan ulama. Ya bukan, kau sendiri yang ngomong kan. Mengadu domba antara ulama dengan habaib, di situ kan ketahuan. Kalau habaib bukan ulama. Kan kalian sendiri yang ngomong, kan nggak harus saya ngomong, nggak harus kalian ngomong. Habaib itu bukan ulama, kan nggak harus begitu. Kenapa kau adu domba antara habaib dengan ulama? Kenapa kau adu domba antara kiai dengan habaib? Habaib itu siapa sih? Kayak penting banget.
Bang, agar mantan cewek yang ninggalin kita rindu gimana? Maksudnya dia rindu ke lu? Ya. Boro-boro dia rindu ke lu. Lu dalam nyata aja ditinggalin. Lu dekat aja ditinggalin. Ngarep lu nyari lain. Udah nyari lain. Bulu perindu, bulu jembut, apapun nggak laku itu. Gua kalau udah ninggalin cewek gua nggak bakal rindu. Gua udah ditinggalin atau ninggalin cewek gua nggak pernah ingat lagi. Ketemu dia pun gua nggak ingat. Misalnya apa yang udah aku lakukan, ku buka celana dia, ku buka sempak dia, ku cipok dia, ku remas dada dia, ku colok misalnya, nggak ingat lagi aku kalau ketemu. Makanya syukurlah jadi mantan aku. Nggak ada momen apapun yang ku ingat. Aku lupa langsung. Begitu putus, begitu ku pisah, aku lupa langsung. Mendadak amnesia. Anjing! Kenapa kau meminta sumbangan untuk membuat rumahmu? Anjing! Kenapa kau meminta-minta kepada umat yang sedang kesulitan? Aduh, lupa gua narasinya. Ya. Salam dari Aceh Timu. Salam ke rekan-rekan Mamandum yang ada di Aceh Timu. Aceh Timu, Idi, Tualang Cut, Bagok, apa lagi? Aceh Timur ya. Kuta Binjai, Alui Mirah, Emsa, M2, Mleh. Salam Mamandum. Ke rekan-rekan dan saudara alun yang ada di Aceh Timu, lihat tuh. Di yang ada di arah Kundo. Saling memendung. Menyelong pegah Syahra Alung ini langsung neturi. Mah jelong pegah. Indramayu hadir bang. Salam buat teman-teman Indramayu semuanya. Lihat dia aktif di mana-mana, ada apa nih? Ada Visosmed. Kok sakti bang? Nah gitu dia. Seseorang yang datuknya istimewa, datuknya bisa ngasih rezeki, datuknya bisa ngasih barokah, dia datuknya meninggalkan jikir-jikir yang ya fulus. Apalagi Pajero. Apalagi Jeep. Nah, tuh, Jeep. Apalagi Lambo. Ya Rob, Lambo ya Rob. Zikir itu punya. Tapi masalahnya, kenapa dia dagang jigong, dagang sorban bekas dengan harga yang tidak pantas? Boro-boro orang beli ikhlas. Kibin, yang kau beli itu sampah. Duit. Ya Jibril. Waktu itu ada orang itu belajar di Pekalongan. Kemudian mereka ngeledek. Ya Jibril, turunkan hamba duit. Ya Jibril, turunkan hamba duit. Rada majedup. Dia nggak tahu orang itu belajar di mana. Orang itu belajar di Pekalongan. Sama siapa? Sama pengrajin batik. Sama pengrajin kuburan. Bukan pengrajin batik. Sorry. Sama pengrajin batu nisan. Masih ingat? Jibril, turunkan duit. Ya Jibril, turunkan duit. Itu bukan ilmu Nusantara itu. Ilmu Pekalongan itu. Ilmu tukang apa itu? Tukang batu nisan, namanya lebay. Sebut saja namanya, inisialnya lebay. Ya. Bajak makam. Bang, Habib Bahar kenapa selalu bicara kasar saat dakwah? Dia bukan dakwah itu. Dia lagi ngerok. Kalau nggak pakai rok di badannya, ya pakai rok di omongannya. Itu bahasa khas dia.
Kalau ketemu sama TJ, Scooby-Doo, I'm fighter, Scooby-Doo. Aceh menang siapa? Jagoan gua lah. 0-2, tapi belum diumumkan. Tapi untuk sementara ya, untuk sementara udah kelihatan. Nah, begini. Yang merah jagoan gua, yang biru entah siapa ya, nggak kenal. Birun gimana bang? Hanan Ilung Hanan Lewo karena Ilung memang Hanan memilih. Kerjanya anjing apa? Gonggong. Gonggong biar dapat makan, biar dikasih tulang sama orang. Ah, itu anjing. Jadi jangan kau tanya, "Hei anjing, kenapa kau selalu menggonggong?" Nah, jangan, dia lagi nyari makan, mau kawin, nyari apem, dia gonggong. Nah, kalau kiai, ustadz, ulama, cucu nabi bukan gonggong. Mereka ceramah syiar Islam, dia nggak gonggong. Capek gonggong nangis. Biar yang merah keluar. Nah, asal ada obat biru dan obat merah, jinak dia. 101 Dalmatian. Nah. Scooby-Doo, bahar. Hei anjing, hei babi. Kenapa selalu minta-minta sumbangan sama rakyat yang sedang lagi kelaparan? Kenapa selalu mengemis kepada rakyat yang lagi kesusahan? Kenapa kau selalu mengataskan nama Nabi untuk kepentingan pribadi? Hei babi, hei anjing, kenapa kau berperilaku seperti itu? Kenapa kelakuan kau seperti itu? Hei anjing, hei babi. Ngaku cucu manusia super. Ngaku bisa jazahkan sesuatu yang bisa menguntungkan saudara. Bisa ngasih mobil. Doanya bisa mendatangkan mobil. Doanya bisa membangun rumah mewah. Doanya selalu yang mewah-mewah. Nggak ada doanya supaya selamat. Karena nggak perlu berdoa lagi, ada dia. Dia juru selamat. Dia juru selamatnya. Datuk dia. Nah, terus habis ceramah, habis kawar-kawar, habis menggonggong minta duit. Kibin, bentangkan sorban. Nah, bentangkan sorban. Solawatan sambil ngemis. Sungguh itu pelecehan. Rasulullah berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nggak usah. Udah, bentangkan sorban. Belum lagi yang malak. Bang Romli berapa Bang Romli? Orang mau tidak mau karena ditunjuk kan malu. Ditodong lagi di majelis, orang lagi rame gitu, ya kan? Ditodong, mau nggak mau dia harus ngasih lah. Bang Romli 10 juta. Ente berapa? Ente sapi. Ya Allah, Kibin dibilangin sapi, ente ngasih duit buat dia, gimana otak ente? Ente sapi. Ya Bib. Ente sapi. Ya Bib. Ente kerbau. Ya Bib. Ente kambing. Ya Bib. Bagaimana otak kalian? Dikatain sapi, dikatain kerbau, dikatain kambing. Manut aja. Ya kan Mbak Dewi? Ente sapi. Ya Bib. Ente kambing, ya Bib.
Katolik, 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 ente berapa Katolik? Tiren. Tabbat yaba. Itulah orang-orang yang rugi selama hidup. Sok-sokan jadi ulama, sok-sokan jadi guru, sok-sokan ngajarin sana, ngajarin sini, sok-sokan anaknya nggak bisa dididik. Anaknya udah seperti itu, seukuran sebesar itu nggak bisa ngaji. Terus digadang-gadangkan sebagai calon wali, digadang-gadangkan sebagai pewaris putra mahkota. Tabbat yaba sama dia. Ku bilang ajaran mereka agak lain, memang kalian nggak percaya. Di saat orang baca kitab kuning dari kanan ke kiri, datang mereka baca kitab kuning, yakni bahasa Arab aja, yakni bahasa Indonesia aja, yakni ana biasa bahasa Arab, terserah aja bib. yakni fi dhanbih minal mu'minin yakhruj. Salah lagi. Kalau salah, kayak gini dong. Ini kesalahan yang dijadikan bulian oleh lawan politik. Tetapi kami tidak marah. Dan Panglima tidak marah, malah menjadikannya lelucon. Beksesyo. Jangan gerasak gerusuk. Ya kan? Ini apa tulisannya? Topik kaji Hidayah. Karena sabqul lisan, itu sabqul lisan. Nggak ada orang nggak bisa bilang wabillahi taufik wal hidayah. Nggak mungkin sekelas Panglima nggak bisa bilang itu. Cuman sabqul lisan. Kedengarannya seperti Taufik pulang dari mondok, pulang dari Hidayah. Jadi diolok-olokan sama Mukibin. Si Taufik kayak Hidayah. Yang paling parah, kalau masalah ini masalah kecil ini sabqul lisan. Kalau paling masalah, kita ngaku pendukung ulama, pecinta ulama, giliran kita pilih calon gubernur yang nggak bisa ngaji. Iya, pas suruh ngaji, kayak babi kena tombak, lagi bui kena lembeng. Giliran bacot, gacor, keren. Ngaku S2, S3. Apa seperti itu? Di Aceh itu nggak perlu gubernur S1, S2, S3, nggak perlu. Yang sudah pun hebat. Kalau cuman ngaji aja nggak bisa, kenapa di sini wajib? Seorang calon pemimpin wajib ngaji, karena di sini memang mayoritas Muslim, ya, dan sedang diupayakan untuk diterapkan undang-undang syariat Islam, diberlakukan syariat Islam secara kafah. Ngaji, kalau pemimpin ngaji aja kayak babi kena tombak, lagi bui kena lembeng, hana cara ngon. Ilung kuat kalian pulain. Memang gak betul cara awak kahurkan. Kibin kalau ada orang lagi mandi, coba ngaji gua mau denger. Orang lagi live di TikTok, coba ngaji dulu, gua mau denger. TIJ ngaji dulu. Jangan-jangan kau ngaji aja nggak bisa. Kenapa calon gubernur yang kalian bangga-banggakan justru malah nggak bisa ngaji? Terus dibully dikit, lapor polisi. Keistimewaan Panglima kan tahu? Dicaci, dimaki, dibully, diedit videonya, dikata-katain, difitnah. Beliau nggak marah. Paling-paling dengan cengengesan, dengan balasan sambil bercanda. Dia nggak pernah melaporkan orang. Kalau seandainya dia mau, persekusi orang gampang. Kenapa? Karena bawahan dia rata-rata mantan kombatan perang. Bisa aja datang ke rumah orang, geruduk orang, mukulin orang. Tapi kan enggak. Justru malah, yang paling lucu, anak buah si Rizik geruduk si Imran Paseh. Gua heran. Nah, cuman karena dianggap bukan lawan sama mereka, ya udah biarin aja. Nah, dianggap bukan lawan, gitu. Mereka kan main provokasi. Jadi judulnya diangkat Imran Paseh menghujat ulama, gitu. Kan kita kalau saya pribadi ngelihat itu, saya marah kalau ada orang yang menghujat ulama gitu.
Kemudian saya lihat dia ngomong apa. Dia ngomong apa. Setelah saya telaah, ternyata tidak ada di situ unsur penghinaan. Contoh sama seperti orang si Bahar. Yang pertama, dia menisbatkan diri sebagai ulama, sebagai cucu Nabi. Dia caci maki orang. Ketika ada yang balas dari pihak lawan merespon, dia membuat playing victim lagi. Sudah ada orang yang berani mencaci maki ahlul bait Nabi. Sudah banyak orang yang mulai berani mengkoreksi Habib. Sudah banyak orang yang mulai mengoreksi darah daging Nabi. Nah, itulah pukima kalian itu, bajingan kalian, kontol kalian. Itu yang membuat darahku mendidih sebenarnya. Itu permainan sangat licik sekali. Bangsat daripada bangsat itu sendiri. Lebih bangsat kalian lagi. Bajingan itu. Orang seperti itu. Ya, pukima, anjing babi kalian tuh. Ya, bui palih saya buijen kah? Ane laknat haram jadah. Atlet ma ke mantabau kuru ke. Saya caci maki orang malam ini. Ya. Marah saya kalau urusan itu. Fair lah. Kalau kita mau caci maki orang, mau menghina orang, giliran kita dihina jangan bawa-bawa surga. Jangan bawa kau masuk surga nanti, kau nggak dapat syafaat nanti karena menghina pukima ini. Jangan begitu kawan, bajingan-bajingan aja, bangsat-bangsat aja. Bajingan ini sok apa? Bajingan sok agamis. Ya kan? Di situ gua sewot gitu masalahnya. Itu bangsat itu. Caci maki orang, melabelkan orang lain lonte. Walaupun itu lonte, nggak ada hak kau mengatakan begitu, bajingan, rijik. Ya, Bahar juga. Giliran kita caci maki kalian, mencaci maki ulama. Sejak kapan orang berani ngoreksi Habib? Sejak kapan pukima lah kalian? Justru itu membuatku tertantang untuk mencaci maki kalian. TJ nggak ada orang Aceh seperti kau pukima. Kalau akulah orangnya. Kalau nggak ada, masa nggak ada? Aku. Yang lain nggak ada yang mulutnya kayak aku, cuman aku. Kenapa? Aku berguru ke si Rijik, cara caci maki orang, cara menghina orang, cara melucuti harkat dan martabat orang lain. Inilah orangnya. Murid sah, satu-satunya yang mengadopsi ilmu si Rijik. Nah, yang nggak aku adopsi cuman cat di kamar mandi. Gua nggak suka, gua ketemu langsung, lebih suka, lebih terhimpit, lebih kejepit, lebih merasa. Itu gua ya. Heran gua. Dia nggak ada masalah dengan orang lain, dia cari masalah. Cari masalah. Hina ini, hina itu. Giliran orang lain balas, saya cucu Nabi loh. Nanti kalian di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar nggak dapat syafaat loh. Datuk kami pemilik dunia ini loh. Cuman datuk kami. Yang pertama Habib Fulan, yang kedua Habib Fulan yang megang dunia ini. Yang megang bumi ini. Tai. Datuk kalian. Datuk kalian. Siapa datuk kalian? Siapa datuk kalian? Apa hebatnya datuk kalian sehingga kami wajib mencintai kalian? Coba. Jangan ajarkan kami tentang agama, kawan. Kalau kau belum tahu. Jangan kalian ajarkan kami untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah kalau kau sendiri belum tahu. Kalau kau sudah tahu, silahkan ajarkan kami. Jangan bicara soal adab, jangan bicara soal akhlak kalau kau belum tahu akhlak itu dan adab itu apa. Alias kalau kau belum punya adab, kalau kau belum punya akhlak, jangan bicara soal akhlak. Ya bajingan ya. Ya, kebobana, babibana. Mohon sehat selalu ya, sehat selalu kalian. Biar ada hiburan buat aku. Ntar pulang ke Aceh aja, ceramah di Aceh. Ya. Biar nggak hilang kibin-kibin di Aceh. Ini udah lama nggak datang ke Aceh. Kibin-kibin udah mulai goyang nih. Kibin udah pada telepon TIJ, chat TIJ. Aku jawab aja, emang mereka nabi?
Nah, mereka nyalahin gua. Ngapain bang? Habib Rizik kan cucu Nabi. Siapa bilang? Habib Bahar juga. Walaupun dia gini. Kau belajar dari mana itu? Siapa yang ngajarin kau itu? Nah, aku aja. Memang dia Nabi, nggak boleh, nggak ada salah begini begitu. Siapa mereka? Nah, 2 jam ngomong sama, 1 jam ngomong sama aku. Ujung-ujungnya, iya juga ya bang kalau dipikir-pikir. Ya udah mikir. Coba kau pikir-pikir sekarang. Kau kalau mau seperti itu, kau viral-viralkan dirimu. Kau ceritakan, bapakmu kontolnya ada 3, ya, emakmu itilnya ada 4, kontol bapakmu bercabang. Kesaktian-kesaktian seperti itu kau ceritakan. Nanti menimbulkan kekaguman. Ya. Tetek emakmu ada 8, kayak anjing gitu. Ada 8 pentilnya. Tetek emakku ada 8 pentilnya gitu. Kayak anjing. Gitu. Yang aneh-aneh aja. Ya. Aneh-aneh aja uang gitu. Nanti orang akan percaya sama kamu, akan kagum, membuat. Contoh begini, kawan. Kau siapkan teman 10 orang. Nah, kau berpenampilan agak lain sedikit. Agak lebay boleh, agak alay boleh. Kau datang ke warung kopi. Bersama temanmu. Kamu jalan di depan, atau temanmu ngasih jalan ke kamu, seolah-olah kamu itu orang terhormat. Semua yang ada di warung kopi akan menghormatimu, terutama yang SDM rendah. Dia menganggap kamu itu orang hebat. Mereka ikut-ikutan. Dikawal, kemudian dipersilahkan, dibukakan kursi. Pokoknya diberikan pelayanan sebagus mungkin oleh anak buah. Padahal itu temanmu. Kalian buat acara sandiwara. Itu. Kalau saya pingin seperti itu bisa. Sangat bisa. Kalian tahu, sangat bisa. Orang-orang ketika saya membahas para dukun ini mengira saya orang sakti. Banyak yang datang ke rumah saya. Ketemu saya di jalan, dia ngasih kopi, traktir ini, traktir itu. Saya nggak mau. Mampir di warung kopi, nggak usah bayar bang. Saya kenal abang, sudah lama subscribe abang. Saya nggak mau. Saya nggak mau seperti itu. Ya kan? Nggak mau, saya kemana-mana sendiri. Sampai sekarang sendiri, nggak rame-rame. Kenapa? Saya nggak suka seperti itu. Sampai ke situ, udah paham? Belum? Kalau orang-orang SDM rendah, gini. Kau duduk di warung kopi santai. Kemudian kau keluar. Sampai di halaman, di parkiran, kau lihat ke atas. Kemudian kau panggil kawan kau, ada 2 orang lihat ke atas. Kau panggil satu lagi kawan kau lihat ke atas. Semua satu warung itu keluar, yang SDM rendah. Yang SDM rendah pasti keluar, liatin ke atas. Padahal kita lihat aja, nggak ada apa-apa, lihat aja. SDM rendah itu pertama penasaran, gampang penasaran. Kemudian gampang ikut-ikutan. Coba kau buktikan aja sendiri, Kalau si TIJ ini nggak pernah. Kenapa? Ketika ada orang yang balik nanti baru kutanya akan ada apa? Nggak ada apa-apa, udah. Aku nggak mau ikut-ikutan. Paham? Paham. Si Bahar kan begitu ketenarannya. Dianggap dia itu orang jujur, dianggap dia itu anti terhadap korupsi, anti terhadap penipuan, anti terhadap pemerintah yang dolim. Padahal mana ada itu isu. Kalau kita udah bangun organisasi, ya, organisasi kita itu misalnya swadaya masyarakat, LSM, bukan organisasi dagang, bukan organisasi tani misalnya. Itu kita butuh isu. Kita butuh menciptakan isu supaya ada fundingnya, ada donaturnya. Jadi kalau nggak ada isu, nggak ada donaturnya. Isu yang berkembang sekarang apa misalnya? Isu kemarin Al-Zaitun. Bagi masyarakat yang ada di sekitar Al-Zaitun yang menolak hal yang demikian, itu mereka tulus, ikhlas. Bagi Bahar, itu merupakan proyek. Paham nggak? Ada yang support dana, ada yang
yang buat kontrak dengan mereka supaya mengganyang ini, mengganyang itu. Paham nggak? Paham. Ya kan? Paham ya? Paham. Karena saya juga pernah berorganisasi gitu. Kalau nggak ada isu, kita nggak makan. Paham nggak? Jadi kasihan. Kasihan para mukibin-mukibin yang nggak tahu apa-apa. Taunya dia cucu Nabi. Yaumil qiyamah dapat syafaat. Beliau digigit kobra, kobranya mati. Kemudian kesaksian-kesaksian mukibin yang VVIP. Datang ke rumah si Bahar, pulang-pulang bensinnya habis. Kemudian dia dorong motornya sampai tengah jalan, dia ngengkol, motornya nyala. Itu namanya bukan habis bensin, bukan garomah, itu karburatornya kotor. Makanya bensinnya macet, sendat-sendat. Paham? Si Bahar katanya garomah gigit kobra, kobranya mati. Kalau kampung gua, di rumah gua lah, nggak usah jauh-jauh. Belum pun digigit, kobranya udah mati. Itu bukan karomah, insting manusiawi. Tolol. Ini gua kasih tahu ya, si Bahar itu karomah. Karena dia ngaku cucu datuknya. Digigit sama kobra, kobranya mati. Itu nggak hebat. Ya, gua bandingkan, lu bandingkan sama gua nih. Gua belum sempat digigit, kobranya udah mati. Ya, kobranya udah mati. Kenapa? Gua gebukin. Kan ular masuk dalam rumah, bahaya. Apa ini? Pecinta ulama. Si Bahar ulama. Kasihan ibumu. Aku juga kasihan sama ibumu. Masih punya bapak enggak? Berapa usianya? 50 ke bawah aku maulah. 10 gram. Kalau boleh nanti ya, call ya. 50 tahun ke atas. Ke bawah, ke bawah. Jangan ke atas, 50 tahun ke bawah. Gua ready. Ready gua. Kalian ngerti nggak sih ulama itu apa? Gue heran, di Pulau Jawa dikit-dikit ulama, dikit-dikit ulama. Ada orang ceramah ulama. Bukan begitu ulama, kawan. Bukan. Ya kan? Nanti dibilang, waduh, ulama aja caci maki. Nggak ada ulama caci maki. Bukan ulama. Yang kalian lihat itu, orang berpura-pura, orang berkostum ulama. Orang lagi nyamar jadi ulama. Orang lagi cosplay jadi ulama. Tabbat ya bang. Ulama mana ada bacanya tabbat ya bang. Ulama mana ada baca kitab dari kiri ke kanan. Ulama mana ada setiap ngomong masalah hukum fikih selalu sabukul otak. Ya? Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Kemudian nih contoh nih, si Rizik mengaku sebagai pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Kiai Imad mengikuti apa yang difatwakan oleh si Rizik beberapa tahun yang lalu, untuk orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, untuk orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, verifikasi, saudara. Jangan dengan marah-marah, jangan dengan emosi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Itu dia bilang loh, ketika itu diadopsi sama orang lain yang ditujukan kepada dia, dia langsung pura-pura tidak tahu. Ketika si Bahar mengatakan, siapa yang tes-tes DNA itu? Itu katanya orang-orang imat, orang-orang tersesat, orang-orang bodoh. Kenapa enggak kau suara? Bahar, kau jangan gitu. Kalau mereka orang bodoh, aku juga orang bodoh salah satunya berarti. Dulu cerdas, makanya dulu aku mau jadi kibin. Sekarang udah goblok dia.
Orang waktu nggak ada duit kadang-kadang cerdas. Saat udah ada duit, mabuk duit, jadi gila. Lupa segalanya, lupa dirinya siapa. Siapa kita? Nggak tahu. Siapa kita? Bajingan. Dulu waktu si Bahar lagi waktu masih gubuk reot itu. Hah? Dia nggak banyak teriak-teriak. Walaupun dia ngafal, gue tahu dia ngafal. Nah, dia lebih banyak membahas masalah ilmu, walaupun dia ngafal. Nah, sekarang, aduh. Bang, berapa lama jadi kibin? Gua bukan kibin istiqomah, gua bukan kibin resmi, gua bukan kibin terdaftar. Gua tidak terdaftar, tidak punya seragam. Gua hanya simpatisan lah, kibin simpatisan gitu. Kalau ada Rizik datang, gua datang. Kalau ada ceramah Rizik lewat, gua nonton full gitu. Sekaligus gua komentarin satu itu. Takbir saudara. Sama satu lagi, Masya Allah Habibana, sehat ya. Sehat selalu Habibana, udah gitu aja gua kibin. Gua nggak berdebat di situ. Enggak. Sama si Abu Janda gua nggak berdebat, sama siapa nggak berdebat. Akhir-akhirnya gua berdebat sama si Arya gitu, ya kan? Ketika si Arya nyerang si Bahar, ku serang dia. Terakhir si Bahar sendiri ku serang. Nggak pandang bulu aku, nggak pandang. Ya, makanya istri-istriku cukuran ya, karena aku orangnya nggak pandang bulu. Setiap mau Jumat, malam Jumat mau ritual, setiap malam Senin mau ritual, cukur ya. Kita harus bersyukur. Ya, dia paham, karena aku nggak pandang bulu orangnya. Nah, begitu. Wahai istri-istriku semuanya, bersyukurlah kita. Ini malam Jumat, ini malam Senin, malam ini giliranmu, kamu harus bersyukur. Karena kita tidak memandang bulu. Ya. Oh my gosh, don't stop please, don't stop please, don't stop please, oh my gosh. Mbak Duta mana? Lagi nguli ya? Neng Duta. Tobat bro, tobat seperti apa lagi yang kau maksud Kibin? Apakah aku harus percaya ada orang yang karomahnya lebih hebat daripada mukjizat Nabi? Hah? Aku sekarang sudah taubat. Yang mau kuceritakan itu. Aku sudah terbebas daripada pengaruh-pengaruh rizik la'anatillah alaihim. Aku sudah terbebas daripada pengaruh-pengaruh mereka. Kau yang seharusnya bertaubat, wahai Kibin. Ya. Si paling taubat. Apa ini? Ibumu kasihan. Iya betul. Kalau ibumu kasihan, kalau kau kasihan sama ibumu, dia kegatelan mungkin. Tanya. Kalau dia udah janda. Bu, ini ada seorang pemuda yang gagah berani, yang bibirnya hitam bukan bibir merah, laki-laki soalnya. Mau nggak, Bu? Kalau mau udah. Tapi dengan syarat. Saya pakai syarat juga, bukan cuma Bahar pakai syarat kalau ngomong. Saya juga pakai syarat di bawah 50 tahun. Kau nanti jadi anakku. Anak angkat, anak tiri bukan anak angkat, anak tiri. Ya. Kau nak, jangan gitu, nggak boleh nak gitu. Pemuda lah. Ya, pemuda. Belum pun 50, pemuda. Belum setengah abad, pemuda. Lah kau. Malas aku ada anakku di sini ya gitu. Anak sambung. Mbak Dewi punya anak sambung nggak? Tenaga sama dengan gorila? Enggak. Gorila itu kuat sekali. Saya mana ada kuat? Bang TJ, salam dari Bandung Barat. Salam buat teman-teman yang ada di Jawa Barat, terutama yang ada di Bandung. Gimana? Siapa yang menang? Siapa kalian coblos tadi? Ayo di Bandung. Siapa?
umat Rasulullah dirujak oleh TIJ. Bukan umat Rasulullah, umat si Rizik. Rizik kan bukan Rasulullah, hanya mewarisi akhlak dan juga jasad Rasulullah, kata si Munif. Umat Rasulullah mana ada gua rujak? Umat Rasulullah sahabat-sahabatku di sini. Yang gua rujak itu umat si Rizik, umat 212, umat 411, umat si Bahar, umat si Nopel, umat si Babi Tanah Syehrel. Umat itu aja umatnya. Umat Rasulullah mana mungkin TIJ berani, nggak mungkin. Kalau seandainya umat Rasulullah gua rujak, gua nggak bisa lagi hidup di dunia ini, apalagi di Aceh. Habis gua. Mau beli rokok aja, ente yang menghina kami, ente musuh kami gitu. Soleh Bandung, Puko, bagus bang, boleh kasih ke saya. Punya siapa? Adikmu, makmu, tetanggamu, boleh. Saya akan halalkan Pukonya. Ada aja abang, siapa yang ngajarin itu? Itu bahasa kotor itu. Bagi Mukibin kan Pukonya nggak dicuci Mukibin. Kalau Mbak Dewi cuci Puko nggak? Mbak Dewi, Pukonya dicuci nggak? Bersih nggak? Suci nggak? Channel caci maki, bukan channel caci maki. Rizik caci maki sama Bahar. Mana ada channel caci maki? Ada channel caci maki? Nggak ada. Channel bisa caci maki? Nggak ada itu. Bohong kamu. Kamu kok tahu Puko itu apa, Mbak Dewi? Sial, dia tahu. Diam-diam Mbak Dewi lagi belajar bahasa Aceh ya? Diajari. Ayo, siapa yang ngajarin? Kasihan ya. Namanya pecinta ulama, tapi dia nggak kenal ulama yang mana. Si Bahar dikira ulama sama dia, si Rizik dikira ulama sama dia, tukang obat dikira ulama sama dia. Makanya kasihan. Jadi kamu kalau menuliskan kasihan kepada kami, justru kami kasihan. Apalagi kau teriak-teriak taubat. Kami melihat orang yang sedang nyasar, bilang untuk kami yang orang situ, kasihan lihat dia nyasar, padahal dia sendiri yang nyasar, mutar-mutar dari tadi. Itulah ibaratnya kau Mukibin, ya. Anggap aja dia lagi ngaca. Kalau ngaca kok botol gitu, ngaca kecomberan lah Kibin. Masa ke botol minuman dia ngaca? Itu kecomberan ngaca. Tenangkan comberan dulu, ngaca kalau di situ. Jangan ke batu nisan. Atau ke kepala si Aldo boleh. Ke kepala si Aldo. Ini orang lagi curhat. Bentar. Ini orang nih. Nggak tahu gua. Kok Mukibin rata-rata nggak nyambung ya? Gua aneh. Ya kalau mau ngaca ke kepala si Aldo, pertama kau ambil handuk. Kau ambil handuk, begini kau buat. Kemudian kau gini. Udah ya? Udah kau gituin. Terus kau ambil itu, kau ambil minyak. Kau oles nih. Terus kau ambil tali pinggang. Sampai panas. Kamu lap. Mengkilau. Macam cokemin. Gitu. Tuh kau ngaca di situ ya. Hei anjing, hei babi. Kenapa kau berperilaku seperti itu? Hei anjing, hei babi. Kenapa kau meminta-minta kepada rakyat yang sedang di bawah garis kemiskinan? Hei anjing, hei babi. Kenapa kau cari makan di atas penderitaan rakyat kecil? Hei anjing, hei babi. Kenapa kau teriak-teriak sebagai cucu Nabi? Hei anjing, hei babi. Kenapa kau tipu umat Nabi Muhammad? Hei anjing, hei babi. Kenapa kau berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad? Hei anjing, hei babi. Kenapa hanya untuk mengisi perutmu?
Kau membawa-bawa nama Nabi untuk menipu. Hei anjing, hei babi. Hei Rizik, hei Bahar. Oh iya lupa. Untuk kedepannya saya nggak panggil begitu lagi. Takutnya sama kayak Bahar. Saya panggil nama lain aja. Hei Rizik, hei Bahar. Gitu ya. Sama aja. Sama. Sama, cuman penyebutannya beda. Bentuknya sama. Wujudnya sama. Hei anjing, hei babi. Kenapa kau rampas apam-apam pribumi? Hei anjing, hei babi. Nah, itu terakhir. Ya kebobana, ya kebobana, kebobana. Ya Syekhona, ya Syekhona, Syekh namanya. Antum kebobana, antum babi bana. Antum, udahlah, ya. Ya kebobana, ya kebobana. Mereka kebo namanya. Debat kita pelangap-pelongo jelas. Model-model Bahar nantangin Kiai Imad, saudara. Hei Imad, hei begal-begal nasab. Aneh siap debat dengan ente 30 hari 30 malam. 30 hari 30 malam dia baca kitab sendiri aja, dia bingung sendiri. Bingung sendiri, salah sendiri, klarifikasi sendiri. Tapi nggak tahu malu, heran gua. Percaya diri boleh, tapi jangan sampai nggak tahu diri. Kalau Bahar itu bukan percaya diri, bukan confident namanya, kontol namanya. Kontol itu apa Bang TJ? Nggak tahu diri. Ya, Bahar itu bukan confident, tapi kontol. Efek nyabu itu tingkat pedanya tinggi. Apa itu Bang? Oh, PD. Tingkat PD-nya tinggi. Enggak, kalau sabu enggak Bahar. Dia bukan pemakai sabu kalau saya lihat. Rata-rata orang memakai sabu yang saya kenal ya kan. Yang sekarang lagi direhab. Mereka kalau ngomong biasanya masuk akal gitu. Karena sabu itu sifatnya ya merilekskan kepala, kemudian menenangkan dan juga konsentrasi fokus ya, untuk fokus gitu. Jadi bawaannya cerdas gitu orangnya. Gitu. Dari sisi narkoba jenis sabu, kalau si Bahar nggak make. Orang sabu biasanya tangannya bersih gitu kan. Dia teliti gitu. Dia tangannya dicongkel, dibersihin. Nah, gitu. Biasanya yang saya kenal ya. Mungkin yang kalian kenal jorok, mungkin barangnya nggak bagus. Nah, yang saya kenal begitu. Orangnya bersih, telaten, konsentrasi, fokus, nggak ngawur. Nah, karena dia nggak memabukkan. Sabu nggak bikin orang mabuk. Setahu saya, karena dia vitamin. Yang dilarang adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaan yang dilarang, gitu. Gitu. Ya, gitu. Kemudian kalau kita bilang si Bahar cucu Nabi, itu lebih parah lagi. Cucu Nabi kok bodoh. Zuriyah Nabi kok bodoh. Omongannya nggak nalar kita. Nggak diterima oleh akal sehat kita, nggak logis. Nah, sedangkan kita tahu bahwa zuriyah daripada para nabi ini orangnya cerdas-cerdas. Kebanyakan juga dari
gen Bani Israel. Bani Israel itu cerdas-cerdas. Bani Israel ya, Israel yang asli, bukan Askenazi. Nah, bukan yang Askenazi. Kalau Bani Israel, orang Israel itu, ya, keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim, itu cerdas-cerdas orangnya. Ini ngaku cuk Nabi, tapi kok tolol gitu. Cerita karomah ngawur, ya kan? Cerita politik amburadul, ya kan? Main playing victim mandul. Memang bahlul. Bahlul marokab, bahlul kuadrat. Ketololan kuadrat. Nah. Ntar lagi ngaku cucu Harry Potter. Nah, kalau cucu Aladin enggak, cuman kekuatan di film Aladin itu yang dijadikan sebagai garomah datuk dia. Al-Habib Fulan bin Fulan datang ke Mekah bertemu dengan seorang Habib. Habib ini dikasih lampu ajaib yang ketika lampu ajaib, lampu Aladin dikasih. Ketika digosok, itu keluar jinnya warna putih. Gitu. Kalau saya itu nyata. Lampu ajaib saya, kalau saya gini kan, itu langsung keluar jinnya. Kalian ada nggak? Nah, kalau kalian bohong, katanya Datuk ente ketemu sama Habib di Mekah dikasih lampu ajaib, ya kan? Digini kan keluar jin. Apa yang disuruh oleh yang megang lampu itu mau dia. Aduh Datuk ente, itu cerita dongeng. Kalau gua bukan dongeng, nyata. Kadang-kadang gini, gua gini kan. Lanjut lagi. Keluar jinnya. Setiap keluar jin gua kaget gitu. Gitu keluar jinnya. Kalian ada? Mbak Dewi tenang aja, kalau nggak ada nanti ku ajarin caranya, ku ajarin, tenang aja. Tenang, ku ajarin. Lama. Sampai pegel pokoknya, Mbak Dewi sampai pegel pokoknya. Kamu di mana, aku di mana. Nanti kalau udah kita di mana-mana, jangan menghayal ya. Jangan. Nggak baik. Apalagi menghayal sambil ngelus-ngelus dompet. Oh, Kanda TIJ. Aku nggak mau. Itu kebiasaan begitu, lama-lama hitam pinggir itu. Nggak percaya, tanya sama Bahar. Bahar ahli di bidang itu. Cuman masalah ini dia nggak tahu. Kalau cebok pakai air hangat biar nggak hitam, biar warnanya cerah. Ya, cebok pakai air hangat. Ya. Channel sesat? Enggak. Saya enggak mengajak orang untuk berdoa kepada selain Allah. Atas dasar apa Anda mengatakan saya sesat? No. Channel mereka yang ngaku cucu Nabi, namanya Munif. Mereka kalau berdoa, ya Umar Muhdor. Gitu.
Kemudian datuk mereka bisa kejar-kejaran sama malaikat mungkar nakir. Itu ngajarin sesat. Bukan channel gua yang sesat, kawan. Makanya orang tersesat ngomongin orang lain tersesat. Datuknya mi'raj sehari 70 kali bersama seekor kambing naik ke langit bertemu dengan Allah untuk mendapatkan rahasia langit. Setiap pagi dan sore dia pulang kambingnya. Itu ngajarin sesat bukan? Kita disuruh beriman kepada Habib. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Habib, maka kita tersesat. Itu ilmu apa? Sesat enggak? Kalau ente percaya kepada Al-Quran, tapi ente tidak percaya kepada Habaib, ente sesat. Nah, lu. Jika mengikuti Al-Quran kita akan tersesat, maka saya lebih baik mengikuti Al-Quran. Tapi tidak mengikuti Habib. Hajnya. Jelas. Ini channel penyelamatan, saudara. Menyelamatkan umat dari kesesatan, penyesatan, dari kemunduran, dari penjajahan pola pikir, dari penjajahan spiritual. Insya Allah, saudara. Ada orang dari kalangan datuk mereka meninggal. Setelah meninggal bangun lagi, ngamilin bininya. Ajaran apa itu? Sesat enggak? Saya enggak bilang. Kalian timang-timang. Ada Habib. Ya kan? Ada Habib nih. Udah mati. Tahu-tahu pas digali kuburnya lagi ngaji lagi membaca Al-Quran di kuburan. Itu sesat enggak? Dalam syariat kami, dalam agama kami dijelaskan Al-Quran itu jadi pedoman orang yang masih hidup, jadi obat, jadi penawar. Itu membacanya dapat pahala, membacanya juga bagian daripada ibadah. Ketika kamu mati, maka apa yang kamu pelajari, apa yang kamu baca, ibadah kamu sebelum mati akan dihitung di saat engkau nyawa sudah di tenggorokan, di kerongkongan. Nah, ketika kau sudah mati, kamu tidak perlu lagi sholat, kamu tidak perlu lagi ngaji, kamu tidak perlu lagi berzikir. Kenapa? Sudah saatnya kamu menikmati apa yang kamu tanam. Sudah saatnya kamu menuai apa yang kamu tanam selama hidup di dunia. Begitu dalam ajaran kami. Kalau saya salah bisa dikoreksi, nggak apa-apa. Nggak akan murka nanti datuk saya. Nggak akan jadi iblis kalian mengoreksi saya. Nah, tapi ajaran mereka, datuk mereka sedang berzikir. Ketika datuknya sedang berzikir, ada orang fajir, ada orang fasik dimakamkan di samping datuknya yang bernama Al-Imam Faqihil Muqaddam. Kemudian datang dua orang malaikat, yakni Munkar dan Nakir. A'dish, orang itu digebukin oleh dua orang malaikat ini. Dua malaikat, bukan dua orang, nanti dipermasalahkan sama si Bahar. Digebukin sama malaikat ini. Malaikat kan bukan orang. Kemudian bangunlah Al-Imam Faqihil Muqaddam dari kuburnya. Masuk ke dalam kubur, menyelinap. Al-Imam Faqihil Muqaddam masuk ke dalam kuburnya orang yang fajir, orang yang fasik ini, lalu menanyakan, wahai malaikat Munkar Nakir, apa yang kamu lakukan? Aku sedang gebukin ini. Malaikat takut sama datuk si Bahar gitu ceritanya. Kalau kamu menyiksa orang ini, kalian dengan suara kalian menyiksa orang ini, adis mengganggu zikirku di dalam kuburku, maka diusirlah malaikat Munkar Nakir. Kentut. Itu yang kamu mau ajarkan ke kami? Kami tolak pagi-pagi. Kalian mau ikut itu? Mau ikut ajaran itu? Gua kagak. Kagak. Karena gua bukan begitu diajarkan sama guru gua. Bukan, karena guru gua itu ngajarin ilmu tentang agama, itu bukan dari datuknya, bukan ilmu datuknya, bukan ajaran datuknya. Bukan. Ajaran Islam, ajaran dari Rasulullah yang diterima oleh datuknya diajarkan ke guru-guru kami.
Kebetulan gurunya datuknya. Tetapi bukan ajaran datuknya, ajaran Nabi. Jadi ajaran Nabi kami begitu. Nah, dan kami, Nabi itu sampai 25. Memang Nabi bukan 25, banyak sekali Nabi. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani 25. Nah, enggak sampai 29. Enggak sampai 38. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ke-29, maka itu bukan Nabi kita. Dan kita nggak perlu menghormati dia berlebihan. Kita hormati dia sekedar karena sesama makhluk Allah. Kalau sesama manusia nggak layak. Sama makhluk Allah aja. Kayak kita lihat babi hutan yang sedang kelaparan ngasih makan gitu, biar dia nggak mati. Gitu aja. Kalau sama gua ya. Mana Kibin tadi? Nabi itu sampai 25. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Jadi nggak ada Nabi 29. Kalau si Bahat, yang mulia, saya cucu Nabi yang ke-29. Nah udah. Yang mulia, waktu itu saya baru bangun tidur. Sekarang saya yang betul adalah cucu Nabi 38. Sama juga nggak nyambung. Nggak ada Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudahnya. Ya. Mana Kibin? Jangan ngomongin orang. Saya nggak lagi ngomongin orang. Saya lagi ngomongin binatang, Bang. Masa abang binatang dengan orang tidak bisa dibedakan? Saya lagi ngomongin binatang. Nah, kalau ulama, kalau manusia, dia nggak bisa bahasa babi, bahasa anjing. Ini bisa. Hei anjing, hei babi, hei anjing, oh, hei babi. Itu anjing, Bang. Itu babi, Bang. Bukan manusia. Masa anjing dengan manusia nggak bisa dibedakan? Masa babi dengan manusia nggak bisa dibedakan? Ada anjing. Dicat pirang. Dibawa ke Aceh. Disuruh ceramah itu dekat perbatasan. Perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, Langsa tepatnya. Dia naik di atas panggung gitu. Cuman wajahnya wajah manusia. Jadi anjing dalam wujud manusia. Kalau dulu orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Nabi, ya kan? Itu wajahnya berubah. Jadi babi misalnya. Kalau ini bukan. Ini anjingnya, wajahnya berbentuk orang. Hei anjing! Hei babi! Dia bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia itu. Kalau dia bukan itu, mana bisa? Ada orang sekarang bisa ngomong bahasa anjing, bisa ngomong bahasa babi. Nggak ada. Dulu aja Nabi Sulaiman yang bisa gitu. Si Bahar mau kau anggap mau kau anggap Nabi Sulaiman? Bukan. Itu Nabi aja bukan, boro-boro Nabi. Ibin. Komen. Malamnya apa yang bucok aku doa mendung. Tengah ada mengasau aku. Betul Andri, betul. Kayak si Bahar tuh yang diomongin betul. Makanya gua kagak mau dibilang si Bahar versi Ahwal. Masa gua disama-samain sama si Alwi dengan anjing? Anjing podium yang ngaku singa. Hati-hati, banyak anjing ngaku singa sekarang. Dia tidak menerima kodratnya sebagai anjing, ngaku-ngaku singa. Hati-hati ya, cosplay itu. Banyak itu singa-singa cosplay, pakai topeng singa. Banyak anjing cosplay, banyak pakai topeng singa. Insya Allah mualim kayaknya, Bang.
Bang Mai 22. Iya, kemudian ada datuk mereka, anaknya disuruh terbang satu-satu sama bapaknya. Hei anakku! Nah, ya kan? Baris-baris sekalian. Terbang satu-satu. Siap, terbang satu. Nah, bagus kan? Terbang lagi. Siap, terbang lagi. Bagus. Siap, terbang. Karena gentengnya hancur. Seandainya bapakku tidak melarang, nah bahasanya keluar. Seandainya bapakku tidak melarang, maka akan tembus ke langit ketujuh. Ada seandainya aku tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam akan kupadamkan dengan kelingkingku. Ada seandainya. Gitu. Jadi ada seandainya gitu. Kalian paham kan? Sama semuanya. Dari cerita mereka, sama ritmenya. Nah, gue mikir pas dengar cerita itu Habib atau burung sih? Habib apa kampret itu? Suruh baris terbang satu-satu. Kalau di tempat gua yang begitu-begitu kampret, burung. Ketika dia udah ngeram, pertama burung naikin sarang nih. Ini pantauan gua nih. Burung naikin sarang. Habis naikin sarang dia bertelur. Habis bertelur dia ngeram. Habis ngeram dia netas. Itu udah ada nongol bayi-bayinya kan, dikasih makan sampai bulu-bulunya tumbuh. Kemudian disuruh terbang satu-satu. Hei pipit 1, pipit 2, pipit 3, pipit 4. Akulah ibumu, akulah bapakmu. Silahkan terbang satu-satu. Bukan wali, burung. Burung bapak tua hinggap di Ntar, saya lupa liriknya. Burung bapak tua hinggap di kamera. Bapak sudah tua, main kabur saja. Saudara, saya ngarang lagu itu di atas panggung, saudara. Di atas panggung, saudara. Burung bapak tua hinggap di kamera. Kalau bapak dosa, main kabur saja. Tak dung, dia memang badung. Tak dung, tak tahu diuntung, saudara. Itu anak burung suruh terbang satu-satu. Bukan anak orang, bukan cucu Nabi. Itu kan salah lagi kalian memfitnah. Mana ada cucu Nabi kayak cucu ayam? Cucu ayam pun nggak terbang. Cucu Nabi kok kayak cucu kampret. Suruh terbang atu-atu. Ente terbang. Itu cucu burung. Sedangkan burung saja yang ada di tubuh kita nggak bisa terbang. Moro-moro dia orang bisa terbang. Burung kalian bisa terbang nggak, Jik? Kalau saya terbang ampunlah, garomah gua akui, maaf. Udah salut gua. Jangan sampai kita dituntun oleh burung, makanya terbang kemana-mana nggak jelas. Kita yang menuntun burung yang ada di selangkangan kita. Dia tidak punya paruh, beda dengan burung-burung yang lain di luar sana. Ya, dia tidak punya jambul, dia botak. Wahai kau burung dalam sempak, badan berbulu kepala botak, sekali masuk langsung tembak. Nah, habis itu baru lagu penyesalan. Hati menangis, batin patah, riwayat tertulis penuh dengan tetesan air mata. Paling parah lagi karomah, kalian mau dengar? Kuburan datuk mereka, yakni Habib katanya, itu kalau pesawat lewat,
itu pesawatnya jatuh. Kalau pesawatnya melintas di atas makam datuk dia, jatuh. Kalau ada burung yang hinggap di kuburan datuk mereka, burungnya mati, saudara. Ini gue ingatkan sama laki-laki ya. Sama kalian mukibin yang laki-laki ini. Jangan ziarah ke situ. Itu mengandung laknat di situ. Jangan. Itu kuburan terkutuk itu. Kenapa? Nanti burung kalian mati. Itu kuburan terkutuk itu, kutukan itu. Ya. Itu kuburan terkutuk, jangan ke situ. Langsung burung kalian mati. Nah. Bukan begini pun, begini. Nggak ada respon sama sekali. Makin ngumpet dia. Mana kau? Ya, hati-hati tuh. Walat. Nah, kalau mau ziarah ke makam datuk-datuk kita, leluhur kita aja. Nah, kita ziarah ke sana, dapat ilmu. Kita bisa belajar. Kita bisa belajar tentang makna hidup di dunia ini. Yang nantinya kita juga akan kembali ke alam sana seperti mereka. Nah, makanya jangan berlalai-lalai di dunia ini. Ada saatnya kita harus kembali ke asal kita. Begitu, saudara. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau pesawat memang jatuh karena makam datuk kalian, kalian bawa aja makam datuk kalian itu ke Palestina, ke daerah jalur Gaza, supaya kalau ada pesawat Israel nanti jatuh. Oh, pesawat Belanda dulu waktu melintas di atas kuburan datuk kalian di sini jatuh ya, pesawat Belanda jatuh kalau karena ada kuburan datuk kalian gitu. Jadi yang jadi pejuang itu datuk kalian yang udah itu. Datuk kalian yang masih hidup siapa yang jadi pejuang? Ah, begitu ceritanya. Berarti Indonesia hebat dong kalau punya makam datuk kalian. Kenapa nggak pulang aja datuk kalian itu yang udah dimakamkan, makamnya bawa pulang aja ke Yaman. Sekarang kan Yaman lagi perang, gitu. Pasang di situ, biar jatuh. Pesawat-pesawat yang berperang itu pada jatuh. Ingat nih teman-teman, sebagai closing statement dari saya. Dongeng jangan dijadikan sebagai sejarah. Ya. Islam itu agama yang logis, agama yang masuk akal. Buktinya Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang mau berpikir. Orang yang mau berpikir itu adalah orang yang punya otak, punya akal. Gitu. Bukan asal percaya, udah percaya aja, kalau nggak dosa, nggak begitu. Ya, agama Islam ini bukan agama doktrin. Harus percaya, kalau nggak percaya nanti dosa, nggak percaya nanti dosa, nggak. Ada dalilnya, baik dalil akal maupun dalil nakli, dalil yang dari kitab-kitab. Jelas. Yang tidak bisa diterima oleh akal, nggak usah diceritakan di depan umum. Tetapi dibuat kajian, agar orang-orang bisa berpikir dan mencerna. Ketika dia mencerna dengan detail, dia nggak memahaminya, maka dia akan kembali kepada rasa tadi. Ya, karena menjelaskan rasa kepada orang yang mati rasa itu sulit. Menjelaskan warna kepada orang yang buta warna itu sulit, harus ada kajian. Warna hitam begini loh, warna putih begini loh, warna merah begini loh. Paham? Paham. Ini orang buta warna mau menjelaskan warna kepada kita. Dia buta warna, mau menjelaskan warna, kemudian ngotot lagi. Orang buta dari lahir, orang buta, mohon maaf, tunanetra dari lahir,
mau mengatakan ke kita, gajah itu seperti apa? Gajah itu berkaki 4 seperti kuda. Kan kita ketawa. Bagaimana dia bisa menjelaskan gajah seperti kuda, sedangkan kuda aja nggak pernah dia lihat. Kuda yang bagus warna apa? Warna merah. Sedangkan warna merah aja dia nggak tahu. Ya, jelas ya? Jelas. Jadi tentang garomah yang ajaib-ajaib itu nggak usah dibahas depan umum. Dia ada majelis untuk mengkaji. Jadi kita harus membagi. Kalau lu paham, kalau lu punya otak, hal yang sifatnya garomah, hal yang sifatnya ajaib, itu ada majelisnya. Jadi ku bilang, kalau ada orang yang mengolok-ngolok kalian karena kalian bodoh. Kenapa bodoh? Hal yang tidak bisa disampaikan ke umum, kalian sampaikan. Ya. Yang sifatnya sebelah pihak, monolog. Kau ceritakan begini-begini. Orang mau nanya, gini, gimana? Nggak bisa. Makanya butuh kajian. Paham nggak? Jadi kalau begitu caranya, justru kalian malah memfitnah orang-orang kalian sanjung itu. Salah kaprah. Ya. Model-model seperti itu udah ada di zaman HP Titut, udah ada tuh. Gua waktu masih ada HP Titut aja udah gua bantah itu yang seperti itu. Contoh begini. Contoh, kalian mungkin masih ingat. Penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Fulan bin Fulan bermimpi. Bagi siapa yang menyebarkan SMS ini kepada 1000 orang, maka dia akan masuk surga. Gua hapus itu SMS. Boro-boro gua kirim ke orang lain. 1. Di saat awal-awal dari Friendster, kalian ingat Friendster? Nah, kalau udah pernah pakai Friendster berarti kalian nggak muda lagi. Itu dulu Friendster, kemudian Facebook ya, jadi Facebook. Nah, di Facebook itu yang nge-like postingan ini akan masuk surga. Semua like, takut masuk neraka. Cuman nge-like foto bisa masuk surga seperti itu. Iya, kita mendoakan, tapi jangan nggak ngancam orang juga. Jadi ajaran-ajaran seperti itu yang dipakai oleh si Bahar dan si Rijik sekarang. Kalau ada postingan, kalau orang joget-joget, di-like, dinonton. Kalau orang ngaji, di-skip. Gua skip aja. Gua nonton joget-joget. Gitu kalau gua. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Kalau orang ngaji nggak ada yang like, gua nggak like, karena gua nggak suka ditantang seperti itu, nggak like. Justru gua ngelihat si konten kreator ini ngajak duel nih, nantang gua tantang balik, gua nggak like. Ini bocah teguh sama kita. Gua nggak like itu. Cara nyari kibin kok begitu, cara nyari like, cara nyari subscribe kok begitu. Nipu orang dengan mengatasnamakan agama. Seolah-olah ketika subscribe dia, ketika like dia, kita masuk surga. Begitu juga lakon si Bahar dan si Rijik. Kalau kita cinta sama dia, kita suka sama dia, kita senang sama dia, kita bergabung sama dia, kita masuk surga. Paham nggak? Itu nipu syariah. Bukan ngemis, nipu itu. Dia nyari pendukung gitu. Kalau nggak mendukung perjuangan aneh, ente akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Nah, kalau mereka bilang kalau ente nggak percaya sama kami, ternyata nanti di yaumil qiyamah kami bener
keturunan Nabi. Seharusnya mereka kalau benar turunan Nabi nggak mungkin ngomong seperti itu. Itulah bodohnya mereka. Ada yang ngomong gitu nggak, Habib? Kalau seandainya nanti ternyata di yaumil qiyamah kami ini cucu Nabi. Seandainya dia bilang, seandainya kami terbukti cucu Nabi. Apakah kalian nanti tidak akan menyesal? Hah? Ada kan yang ngomong gitu? Itu dia nggak paham dengan bahasa yang menjebak. Dia menjebak dirinya sendiri. Dia sendiri meragukan dirinya. Kalau seandainya, ngapain dia pakai seandainya? Kalau dia sudah hakul yakin. Ya kan? Dia buktikan, kalau nggak bisa buktikan, diam. Diam. Ente yakin sama diri ente, kalau ente cucu Nabi, udah diam. Nggak usah ngaku-ngaku. Diam aja. Nah, berarti dia sudah mulai ragu dengan dirinya. Itu, mohon maaf ya, itu sedikit. Nah, boleh dibilang masuk ke dalam pelajaran mikro ekspresi dari apa? Omongan ya, omongan. Jadi itu dia memakai bahasa jebakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ya kan? Terus bahasa lagi. Kalian mau percaya atau tidak saya ini cucu Nabi? Emangnya ruginya buat kalian apa? Itu ada nggak Habib yang ngomong gitu? Tapi kalau kita nggak percaya dia cucu Nabi, dia ngamuk-ngamuk. Di situ membuktikan bahwa dia sendiri pun sebenarnya ragu. Kalau orang yang memang meyakini, hakul yakin, ya, memiliki bukti bahwa dia cucu Nabi, dia nggak komentari apapun. Paling-paling dia alhamdulillah. Jadi umat Rasulullah aja udah syukur kita. Ya kan? Nggak masalah. Yang penting hari ini bukan aneh statusnya sebagai cucu Nabi. Yang penting hari ini ajaran Nabi, akhlaknya Nabi kita ajarkan. Masalah ente mau ngaku cucu Nabi aneh atau bukan cucu Nabi, bukan gitu dia ngomong kalau orang bijak. Mau aneh cucu Nabi tersambung ke Nabi nggak penting. Yang penting ilmu aneh, sanadnya ke Nabi nggak, sesuai dengan ajaran Nabi nggak. Ini sehari 3 kali, cucu si Pitung sekali, cucu Sentot Alibasah sekali, cucu Ida Salomeh sekali, cucu Nabi sekali. Sebenarnya kalian cucu siapa sih? Yang satu bilang punya darah 6. Bapak kalian berapa sih? Udahlah, kau mau darah berapa macam dalam tubuh kau, kami nggak mau tahu. Akhlak kau tunjukkan. Mau kau punya bapak 9 pun nggak ada urusan sama kami. Hah? Datuk kau dulu, nenek kau, datuk buyut kau yang perempuan itu, misalnya pas lagi mau nyari kayu bakar di hutan, ketemu sama Belanda, diambil sama Belanda, disandarkan ke pohon kelapa, digenjot sama Belanda. Kami nggak mau tahu. Akhlakmu, ilmumu yang kau tonjolkan. Ya? Mungkin kau itu rambutmu pirang karena nenek kau disandarkan ke pohon kelapa oleh satu pilton. Satu pelton 20 orang kalau nggak salah. Sandarkan pohon kelapa, dinjot sama Belanda. Dulu. Terus kau pirang hari ini. Itu nggak ada urusan sama kami. Hah? Mau bapak kau 9, bapak kau 1000, nggak ada mana. Kalau bapak kau 1000, tahan mak kau. Tewas dia. Jadi itu nggak perlu seperti itu. Ya saja, teman gua di Aceh banyak yang Habib. Dia nggak tersinggung. Gua tanya, kau yakin kalau diri kau cucu Nabi? Gua nggak ikut-ikutan. Jangan kau pancing. Kau marah? Aku buat konten seperti ini? Enggak. Enggak. Dari dulu gua dari kecil katanya. Gue nggak pernah menanamkan dalam diri gue itu sebagai cucu Rasulullah.
jadi umat Rasulullah aja gue udah bersyukur gitu. Lagian pun gue jadi cucu Nabi, secara kita belajar ilmu agama, kita ada perlakuan khusus gimana? Kan nggak ada. Kalau kita baik ya baik, orang akan baik dengan kita. Kalau kita jahat, orang akan jahat dengan kita. Nah, ya. Oke, teman-teman semuanya, saya izin undur diri dulu. Terima kasih banyak. Sudah 1 jam, hampir 2 jam ya. Saya undur diri dulu ya. Nanti pagi kita sambung lagi. Ataupun siang besok. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman ya. Kalau ada yang silap, salah kata, mohon maaf. Mohon jangan marah, jangan ngamuk, jangan sakit hati. Kita di sini bukan berarti saya ngomong seperti ini, saya ini paling benar, bukan. Kita mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Saya cari kebenaran dari Bahar, nggak nemu, belum. Bukan nyari kesalahan, dia pamerkan kesalahan, itu yang ketemu kesalahan. Nah, kita nyari kebenaran dari Rizik, dari semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.